Baik, selamat pagi anak didik kami sekalian. Pada saat ini kita akan kembali membahas tentang topik mata pelajaran pendidikan agama Kristen di bab 3 dengan judul menjadi manusia yang bertanggung jawab di dalam masyarakat. Baiklah anak-anak kami, sebagai bahan kajian Alkitab kita, nanti kita akan bisa buka Alkitab kita pada Kejadian 3 ayat 1 sampai 13, Hakim-Hakim 13 sampai 16, Nehemia 2 ayat 1 sampai 7. Juga bisa kita bandingkan dengan Matius 25 ayat 31 sampai 46 dan Lukas 10 ayat 30 sampai 37. Anak-anak kami sekalian, berbicara tentang tanggung jawab, kita akan coba bahas dari kisah Adam dan Hawa, ya. Kisah Adam dan Hawa yang dilarang Tuhan Allah memakan buah dari pohon yang ada di tengah-tengah Taman Eden, ya. Pohon tentang pengetahuan yang baik dan yang buruk. Atau bisa kita baca pada Kejadian 3 ayat 1 sampai 13. Setelah dikeluarkannya larangan ini oleh Tuhan, maka suatu hari ular berjumpa dengan Hawa dan membujuknya agar ia memakan buah larangan itu. Mula-mula Hawa menolaknya, namun ular terus membujuknya. Selanjutnya perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula, pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Ayat ini sudah sering kita baca atau bisa kita lihat dari referensi buku-buku pendidikan agama Kristen kita, ya. Yang mau kita lihat di sini, ketika Allah menempatkan manusia itu di Taman Eden, tentu Allah memberikan perintah kepada manusia bahwa manusia tidak dapat menyentuh buah pengetahuan yang baik dan yang buruk itu. Namun coba perhatikan dalam kisah Kejadian 3 ayat 1 sampai 13, seperti apa tanggung jawab Adam dan Hawa terhadap perintah Allah. Selanjutnya anak didik kami sekalian, kita akan lihat setelah mereka berdua, dalam artian Adam dan Hawa, ya, mereka berdua memakannya, maka terdengarlah Tuhan Allah yang berjalan mendekati mereka. Kedua manusia itu atau Adam dan Hawa kemudian bersembunyi di antara pepohonan di taman itu. Lalu Tuhan Allah memanggil dan bertanya kepada manusia itu. Coba perhatikan narasi Alkitab yang menggambarkan bahwa Allah mencari dan memanggil mereka, ya. Bukankah Alkitab menjelaskan bahwa Allah sebenarnya Maha Tahu, Maha Hadir, ya? Tetapi Allah ingin melihat bagaimanakah tanggung jawab Adam dan Hawa terhadap perintah Allah, ya. Lalu Allah memanggil dan bertanya kepada manusia itu, di manakah engkau? Kemudian Adam menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau, kata engkau merujuk kepada Allah, ya, dengan tulisan E-nya yang besar, ya. Ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut, ya, karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi, ya. Anak-anak kami sekalian, coba perhatikan, ya. Dosa akhirnya mengakibatkan atau menimbulkan rasa takut di dalam hati Adam dan Hawa, ya. Atau pelanggaran terhadap perintah Allah akhirnya menimbulkan rasa takut ini, ya. Rasa takut. Artinya Adam dan Hawa takut karena mereka sebenarnya tahu bahwa mereka telah melanggar perintah Allah, ya. Kemudian setelah rasa takut menguasai hati mereka, akhirnya mereka pun bersembunyi, ya. Bersembunyi menggambarkan mereka ingin lari dari kenyataan, lari dari permasalahan, ya. Ini perlu kita pahami dalam ayat Alkitab ini, ya. Kemudian Tuhan Allah bertanya lebih jauh, ya. Mengapa Allah sebenarnya bertanya? Bukankah Allah sudah tahu bahwa mereka memakan buah pengetahuan yang baik dan buruk itu, ya. Tetapi Allah ingin mengetahui sejauh mana rasa tanggung jawab mereka terhadap perintah Allah, ya. Tuhan Allah bertanya lebih jauh.
apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Ya, coba kita pahami ini. Mendengar pertanyaan ini terjadilah sebuah percakapan yang menarik, ya. Percakapan yang menarik. Menariknya di mana? Ya, kemudian manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, ya. Artinya Adam di sini. Adam yang menjawab, ya. Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, pandangan Adam, perempuan itu pendamping, ya, pendamping yang melengkapi kehidupan Adam. Tetapi dia ingin melemparkan permasalahan ini, ya. Dia justru menyalahkan istrinya atau perempuan atau Hawa, ya. Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka kumakan. Kemudian berfirman Allah. Mari kita perhatikan, ya, apa respon Allah terhadap jawaban Adam ini, ya. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat, ya. Di sini Allah ingin menerima pendapat dari Hawa, ya. Apa yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdaya aku, maka aku makan, ya. Anak didik kami sekalian, ayat ini, pokok ini menjadi pokok yang sangat penting kita bahas sekaitan dengan topik kita tadi, ya, bahwa rasa tanggung jawab terhadap perintah Allah, ya, seharusnya harus dipegang oleh Adam dan Hawa, tetapi mereka justru saling menyalahkan. Apa yang kita temukan dalam kisah di atas? Bukankah ini sebuah kisah yang selalu terjadi, ya? Ketika kita coba aplikasikan ke dalam kehidupan ini, bukankah proses saling menyalahkan orang lain, melempar kesalahan kepada orang lain seringkali terjadi dalam kehidupan ini, ya? Ketika seseorang menolak untuk bertanggung jawab atas tindakan yang ia lakukan, dan sebaliknya malah saling menyalahkan pihak lain, ya. Artinya mencari kambing hitam dalam satu masalah, ya. Mengapa seseorang yang bersalah tidak langsung mengakui kesalahan, ya? Bukankah ketika seseorang mengakui kesalahan, maka dia tidak terbeban lagi untuk menutupi kesalahan berikutnya, kan gitu, ya. Ketika seseorang menolak untuk bertanggung jawab atas tindakan yang ia lakukan, dan sebaliknya malah saling menyalahkan pihak lain dan melempar tanggung jawab dari dirinya sendiri kepada yang lain, lalu kita perhatikan apa akibatnya. Akibat yang ditimbulkannya adalah rusaknya hubungan manusia dengan Allah yang menciptakannya, ya. Setelah hubungan vertikal itu tadi rusak, ternyata tidak selesai hanya pada situasi itu, ya. Ternyata hubungan dan relasi manusia terhadap sesama ciptaan alam semesta juga menjadi rusak, ya. Inilah akibat dari saling melempar tanggung jawab itu tadi, ya. Tidak taat melaksanakan tanggung jawab itu tadi, ya. Anak didik kami, dalam kajian Alkitab juga kita bisa melihat kisah Simson. Simson ini adalah seorang hakim yang dipilih oleh Allah, tetapi dalam kisah Simson ini kita melihat banyak makna yang bisa kita pelajari sehingga kita menjadi pribadi yang dewasa, pribadi yang bertanggung jawab, ya. Ketika kita melihat kisah kehidupan Simson, salah seorang hakim terkemuka di kalangan masyarakat Israel, ya. Ketika itu Israel belum mempunyai seorang raja seperti bangsa-bangsa lain di sekitar mereka, ya. Nanti kita bisa akan lihat dalam kitab Hakim-Hakim 13 ayat 16 sampai pasal 16, ya. Meskipun ayat ini cukup panjang, namun kisah ini sangat menarik perhatian, ya. Nanti anak-anak kami, setelah kalian membaca kisah Simson ini, kalian bisa menuliskan cerita, ya, cerita ringkas dari kisah Simson ini, ya. Yang mau kita pelajari nanti, silakan kalian tonjolkan di mana makna yang bisa kita pelajari, ya, makna kehidupan yang bisa kita pelajari dari kisah Simson ini, ya. Lalu apa poin atau nilai moral yang bisa kita ambil dari sikap Simson ini, ya. Apakah Simson ini termasuk seorang yang bertanggung jawab, ya, ketika dia mencintai Delila misalnya, ya. Nanti kalian buat di sini. Setelah membaca cerita Simson ini, nanti coba kalian buat ringkasannya, ketik dalam format Word,
ya, atau bisa juga PowerPoint, atau bisa juga PDF, ya. Nanti kalian kirimkan di e-learning kita, ya. E-learning kita nanti kalian kirimkan di sana, ya. Namun buat ceritanya ringkas, ya. Namun pokok-pokoknya di situ. Tidak usah bertele-tele nanti. Kemudian anak kami, setelah tugas yang pertama itu tadi, jawablah pertanyaan ini, ya. Pertanyaan ini juga nanti kalian buat di e-learning kita, ya. Yang pertama, kajian kalian adalah tetap Hakim-Hakim 14, ya. Tentang kisah Simpson juga. Kemudian jawab pertanyaannya. Apa pertanyaannya? Yang pertama, apa yang dikisahkan pada Nats Hakim-Hakim 14 itu? Kemudian, mengapa orang tua Simpson merasa resah ketika Simpson ingin menikah dengan seorang gadis Filistin yang cantik? Ya, mengapa orang tuanya resah? Ya, bukankah orang tua mengharapkan seorang anak bisa membentuk satu keluarga yang baru? Ya, tapi tetap kaitkan nanti terhadap pokok-pokok iman kita. Artinya kehidupan orang Israel dengan kehidupan orang Mesir pada saat itu kan berbeda, ya. Nanti kalian kaitkan dengan pokok-pokok iman kita kepada Allah. Dalam kisah ini digambarkan Simpson berulang kali jatuh cinta kepada gadis Filistin, ya. Nanti jelaskan seperti apa situasi itu. Kemudian mengapa pernikahan ini menjadi satu masalah dalam kehidupan Simpson, ya. Nanti kalian buat juga, ya, jawaban kalian singkat, padat dan jelas, lalu buat nanti di e-learning itu, ya. Demikianlah anak didik kami materi kita di topik yang pertama. Jika ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan kepada guru mata pelajaran, ya. Silakan chat melalui WA, SMS dan lain sebagainya. Demikian, terima kasih.